Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu kuat dan terus berjalan, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak, menarik napas dan menyadari betapa banyak kebaikan Tuhan yang masih kita terima hari ini. Mungkin hari ini ada banyak hal yang sudah memenuhi pikiran kita tentang apa yang akan terjadi hari ini, tentang sesuatu yang sedang kita tunggu, atau tentang harapan yang belum menjadi kenyataan. Tetapi sebelum kita terlalu jauh memikirkan apa yang ada di depan, mari kita menoleh sejenak kepada apa yang ada di sekitar kita. Nafas yang masih mengalir, hari yang masih terbuka, kesempatan untuk menjalani satu hari lagi bersama orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Mari kita memulai renungan ini dengan hati yang tenang dan terbuka, supaya firman Tuhan boleh benar-benar masuk dan menguatkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk berhenti sejenak dan mencari wajah-Mu. Tuhan, kami melepaskan segala kekhawatiran dan beban pikiran kami di kaki-Mu. Jamalah hati kami, tenangkan jiwa kami, dan urapilah setiap firman yang akan kami dengar hari ini agar menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru. Sampaikan kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, terkadang berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh. Berkat itu sudah ada di depan mata. Hanya saja kita terlalu sibuk mencarinya di tempat lain. Seringkali kita baru belajar bersyukur setelah kehilangan sesuatu. Kita baru menghargai kesehatan saat tubuh mulai melemah. Kita baru menghargai waktu bersama keluarga saat jarak memisahkan. Kita baru menghargai hal-hal kecil dalam hidup setelah semuanya tidak lagi sama. Padahal mungkin hari ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang dulu pernah kita doakan. Nafas yang masih ada, tubuh yang masih bergerak, orang-orang yang masih bersama kita, kesempatan untuk memulai hari yang baru. Tetapi tanpa sadar, kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, sampai lupa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Dan akhirnya, hati menjadi mudah lelah. Pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, tentang kebutuhan hidup, pekerjaan, keluarga, tentang doa-doa yang belum dijawab. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang di dalam. Dan seringkali di tengah semua pergumulan itu, kita kehilangan rasa syukur. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 24, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan,
marilah kita bersukacita dan bersenang-senang karenanya. Artinya, pada hari ini Tuhan yang menjadikannya. Marilah kita bersukacita dan bergembira karenanya. Ayat ini menegaskan bahwa hari yang kita jalani bukan kebetulan, tetapi bagian dari anugerah Tuhan. Karena itu, hidup kita seharusnya dimulai dengan kesadaran hari ini adalah pemberian Tuhan. Pemazmur tidak berkata, "Bersukacitalah ketika semua masalah selesai." Ia berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan." Artinya, hari ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur. Karena setiap hari yang kita jalani adalah bukti bahwa Tuhan masih menopang hidup kita. Pemazmur tidak berkata, "Bersukacitalah jika semua baik," tetapi inilah hari yang dijadikan Tuhan. Artinya, sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kesadaran bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Kita diajak untuk hadir di hari ini, bukan terjebak di masa lalu atau cemas tentang masa depan. Banyak orang kehilangan damai karena pikirannya ada di waktu yang belum terjadi. Mungkin hari ini kita masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa mendengar suara orang yang kita kasihi. Dan seringkali hal-hal yang paling kita butuhkan justru sudah ada di depan mata, tetapi kita tidak menyadarinya. Kadang manusia baru menyadari arti sebuah berkat setelah berkat itu hilang. Kita baru menghargai kesehatan setelah sakit, baru menghargai waktu setelah kehilangan kesempatan, baru menghargai seseorang setelah orang itu pergi. Karena itu, hari ini Tuhan sedang mengajak kita berhenti sejenak, berhenti dari semua kekhawatiran, berhenti dari semua ketakutan tentang masa depan, dan belajar kembali melihat hidup dengan hati yang bersyukur. Kebenaran ini juga kita lihat dalam kehidupan Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Maria baru saja menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Yesus, Mesias yang dijanjikan. Tetapi secara manusia, situasinya sangat tidak mudah. Ia belum menikah. Ia belum siap secara sosial. Ia berpotensi menghadapi penolakan, bahkan penghinaan dari orang lain. Dan masa depannya terlihat penuh tanda tanya. Namun, di tengah semua itu, Maria tidak larut dalam ketakutan. Alkitab mencatat bahwa Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku." Mari kita perhatikan bahwa Maria tidak bersyukur karena hidupnya sudah jelas. Maria bersyukur justru ketika hidupnya belum jelas. Maria tidak menunggu semuanya aman dulu, baru memuji Tuhan. Dia memilih memuliakan Tuhan di tengah ketidakpastian. Artinya sederhana tapi dalam. Syukur bukan menunggu hidup menjadi tenang, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita, bahkan saat semuanya belum pasti. Ada seorang ibu yang setiap pagi
bangun ketika langit masih gelap. Sebelum semua anggota keluarganya terbangun, ia sudah berada di dapur kecilnya, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, memikirkan kebutuhan keluarga. Dan di tengah semua itu, ia juga menyimpan banyak pergumulan yang tidak diketahui siapapun. Tentang keuangan, tentang anak-anaknya, tentang rasa lelah yang terus dipendam. Tetapi ia masih bisa tersenyum, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia percaya Tuhan tetap memegang hidupnya. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu? Kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tidak selalu tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tetapi setiap hari Tuhan tetap memberi kekuatan untuk melangkah, selangkah demi selangkah. Setiap hari ada kesempatan baru dari Tuhan untuk hidup dengan iman, bersyukur, dan menemukan sukacita di dalamnya, bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena Tuhan tetap menyertai. Kalau kita merangkum semuanya dengan lebih sederhana, yaitu hari ini adalah anugerah Tuhan, maka jangan sia-siakan dengan kekhawatiran, tetapi isi dengan syukur dan sukacita. Dan kebenaran ini semakin diteguhkan ketika firman Tuhan juga berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bersyukur bukan hanya karena ketika hidup terasa baik, bukan hanya ketika doa dijawab, tetapi bersyukur bahkan di tengah proses yang belum selesai. Karena rasa syukur adalah tanda bahwa kita masih percaya Tuhan sedang bekerja. Mungkin hari ini ada doa yang belum terjawab, ada luka yang masih terasa, ada harapan yang belum menjadi nyata. Tetapi jangan biarkan semua itu mencuri sukacita kita hari ini. Karena hari ini tetap hadiah dari Tuhan. Dan selama Tuhan masih memberikan hari ini, berarti masih ada alasan untuk berharap. Masih ada kesempatan untuk bangkit. Masih ada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Jadi, sebelum hari ini berakhir, ambil waktu sejenak. Tarik nafas perlahan dan sadari satu hal sederhana. Kita masih di sini. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih dijaga oleh Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, bukan kemarin, bukan besok, tetapi hari ini. Dan mungkin kedamaian yang selama ini dicari dimulai dari hati yang belajar bersyukur untuk hari ini. Namun mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana caranya tetap bersyukur ketika beban hidup terasa begitu berat? Rasul Paulus memberikan jawabannya dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Firman Tuhan ini tidak berkata bahwa kita harus menunggu masalah selesai baru bersyukur. Kita justru diajak membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan, sambil tetap mengingat kebaikan dan penyertaan-Nya. Seringkali kita menunggu keadaan berubah menjadi tenang agar hati kita bisa tenang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa di tengah keadaan yang belum berubah pun, kita dapat datang kepada Tuhan dan menemukan damai di dalam hadirat-Nya. Saat kita memilih untuk bersyukur di tengah badai, kita sedang mengalihkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Tuhan. Bersyukur bukan berarti kita menyangkal adanya masalah. Bersyukur berarti kita mengakui bahwa masalah kita bukanlah sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit dalam perjalanan iman kita. Tetap percaya ketika kita belum melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bayangkan kita sedang melihat sebuah tenunan dari sisi belakang. Yang terlihat hanyalah benang-benang yang bersilangan, simpul-simpul yang tampak tidak beraturan, dan warna-warna yang seolah tidak memiliki hubungan satu sama lain. Mungkin kita bertanya, mengapa benang yang gelap ini harus ada? Mengapa bagian ini harus ditarik begitu kencang? Mengapa semuanya terlihat begitu rumit? Tetapi sang penenun melihat dari sisi yang berbeda. Di tangannya, setiap benang sedang ditempatkan pada tempatnya. Setiap warna memiliki maksud. Bahkan, bagian-bagian yang bagi kita terlihat berantakan sedang menjadi bagian dari sebuah pola yang indah. Pola yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang. Mungkin hari ini hidup kita juga terasa seperti tenunan dari sisi belakang itu. Ada bagian yang membuat kita bingung. Ada sesuatu yang terasa terlalu berat. Ada keadaan yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa harus seperti ini? Tetapi hanya karena kita belum melihat polanya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Kita mungkin hanya melihat beberapa helai benang, sementara Tuhan melihat keseluruhan gambar. Karena itu, ketika hidup belum berjalan seperti yang kita harapkan, mari jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Mari kita tetap percaya, tetap bersyukur. Sebab kita tidak harus memahami seluruh pola untuk percaya kepada Sang Penenun. Kita hanya perlu percaya kepada tangan yang sedang memegang hidup kita. Damai sejahtera itu tidak selalu datang karena semua keadaan sudah beres. Damai itu datang ketika hati kita belajar percaya bahwa Tuhan tetap memegang segala sesuatu, bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Mari kita jangan biarkan hari ini berlalu tanpa mengucap syukur.
Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Mari kita lihat kembali apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Dan mari kita katakan dalam hati, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini. Aku mungkin belum mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau tetap bersamaku. Sahabat yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa syukur menuntun hati kita kepada damai sejahtera. Mari kita tidak hanya menyimpan kebenaran ini dalam pikiran, tetapi membiarkannya meresap ke dalam hati dan mengubah cara kita menjalani hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang singkat namun indah ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa setiap tarikan napas hari ini adalah hadiah-Mu yang paling berharga. Tuhan, saat kami kembali ke rutinitas kami setelah ini, jangan biarkan kedamaian yang kami rasakan sekarang hilang begitu saja. Jika di antara kami ada yang masih bergumul dengan persoalan hidup atau hatinya masih dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikirannya. Ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau memegang hidup kami, bahkan ketika kami belum memahami jalan-Mu. Kami berdoa bagi setiap tangan yang sedang mengangkat permintaan pertolongan-Mu. Biarlah mereka merasakan jamahan kasih-Mu yang memulihkan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh di atas janji-Mu, meski badai kehidupan mencoba menggoyahkan iman kami. Biarlah cahaya syukur terpancar dari hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun dapat melihat kemuliaan-Mu melalui kegembiraan yang kami miliki. Ajarkan kami untuk tetap bisa memuliakan-Mu, bukan karena semua keadaan kami sudah baik, tetapi karena kami tahu Engkaulah Allah yang selalu baik di dalam segala keadaan kami. Kiranya berkat-Mu menemani sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita mengingat satu hal. Jangan sampai kesibukan mengejar apa yang belum kita miliki membuat kita lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jika renungan ini berbicara kepada hati saudara dan menjadi berkat, silakan like dan bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hari ini. Mari kita menuliskan satu kalimat sederhana di kolom komentar. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kalimat sederhana ini menjadi pengingat bagi kita bahwa apapun keadaan yang sedang kita hadapi, masih ada alasan untuk bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita, memberikan damai di hati, dan menolong kita menjalani hari ini dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur.
Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.